Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre channel 3F. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertandingan tadi malam yang membuat saya bahagia dan saya yakin semua pendukung Manchester United bahagia. Oke, tapi pertama-tama sebelum saya bahas atau mereview hasil pertandingan tadi malam, like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan follows. Oke, terima kasih. Tapi buat bagi semua yang mau subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih dan saya terima gaji. Oke, mantap. Oke, kali ini kita akan membahas pertandingan tadi malam final Piala FA, yang dimana emang kayaknya Manchester United haus akan piala, yang dimana kan kita ketahui di liganya sendiri dia di posisi 8 ya di akhir musimnya, dan itu sangat mengecewakan buat saya, itu kan sangat menyakitkan itu kan. Dan untuk di Piala Eropa juga gagal sama. Jadi alhamdulillah akhirnya di final Piala FA MU mendapatkan satu trofi juara tahun musim untuk 23-24 Piala FA ya. Oke, mungkin sebelum saya bahas pertandingan, saya bahas dulu apa sih Piala FA gitu kan. Jadi ini kan merupakan piala yang sangat dihormati di Inggris ya, karena Piala FA ini merupakan piala atau liga atau semacam kompetisi ya. Jadi kompetisi yang sangat tertua gitu kan, ada di mungkin di dunia ya, karena ini berdiri atau dimulai ya. Jadi kompetisi ini dimulai pada tahun 1871 ya, atau 150 tahun yang lalu itu kan. Lila pisan guys, saya mengbal 150 tahun yang lalu sudah ada, berarti hampir 1 abad setengah ya sudah ada sepak bola di Inggris yang namanya Piala FA. Luar biasa. Oke, dan mungkin kita juga ingin tahu siapa sih pemegang rekor terbanyak ya untuk Piala FA ini ya. Tiap tahunnya siapa saja yang menjuarai Piala FA. Oke, jadi mungkin semua tidak tahu ya siapa pemenang Piala FA terbanyak atau merebut gelar terbanyak Piala FA ya. Oke, jadi pemenang atau pemegang rekor terbanyak Piala FA atau mendapatkan trofi Piala FA adalah Arsenal ya oke, dengan 14 trofi Piala FA. Manchester United sekarang sudah mencapai 13 gelar, jadi tinggal satu lagi akan menyamai rekor dari Arsenal ya. Dan dengan kompetisi sekarang kan Piala FA itu tidak hanya mendominasi liga-liga hebatnya atau klub-klub hebat ya di Inggris, tapi justru klub-klub yang dari Liga 3 justru kan ini bisa bersaing dan berkompetisi ya di sini, karena kan di Inggris itu kalau yang sudah masuk Piala FA tim apapun menjadi luar biasa hebat gitu kan. Dan ini juga mungkin untuk kesempatan mencari bintang-bintang yang mungkin tersembunyi ya di liga-liga yang tidak terlihat atau tidak terdengar gitu kan. Dan malam tadi final dilaksanakan di Stadion Wembley, udah pasti ya. Jadi Stadion Wembley itu merupakan stadion yang kebanggaan Inggris ya, dan selalu diadakan final-final baik Liga Inggris gitu kan, Piala FA gitu kan, selalu finalnya dilakukan di Wembley, ataupun liga-liga sifatnya ya besar gitu kan, pasti Wembley menjadi stadion utama untuk dilaksanakan pertandingan hebat gitu kan di Inggris. Oke, mungkin sebelum kita bahas pertandingan, kita bahas dulu formasi yang digunakan oleh kedua tim ya, karena saya akan bahas dua tim ya, karena kan ini merupakan tim-tim hebat ya. Meskipun MU kita ketahui berakhir posisi 8 menyakitkan tadi sudah saya bilang ya, tapi kan Manchester City kan baru saja mendapatkan gelar sebagai juara Premier League atau juara Liga Inggris ya, dengan ya kita ketahui dari Haaland menjadi top skor, Foden menjadi pemain terbaik itu kan. Jadi ada dua itu direbut oleh Manchester City ya, jadi top skor Liga Inggris dan akhirnya dengan pemain terbaik diborong ke Manchester City. Oke, tidak apa-apa, sudah begitu adanya itu kan. Oke, mungkin kita akan bahas dulu formasi yang digunakan oleh Manchester City ya, dimana Manchester City menggunakan 4-2-3-1 atau formasi 4-2-3-1, 4 belakang, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang, 1 striker. Makanya mungkin ini yang membuat Manchester selalu menyerang ofensif ya, karena kan 3 gelandang serangnya berjejer gitu kan, dengan 1 di depan, siapa lagi kalau bukan si robot gitu kan. Oke, tapi kita lihat dulu siapa saja sih yang bermain tadi malam melawan Manchester United di final. Oke, jadi di kiper ada Ortega, jadi tidak menggunakan jasa si Anderson ya, tapi Ortega. Jadi
kiper mungkin kiper 2 atau kiper ketiga ya. Dan lalu di backnya itu ada Walker, ada Stone, ada Ake, dan ada Gvardiol ya. Kalau melihat dari sisi atau formasi yang atau pemain yang bermain untuk back ya, saya rasa ini emang Manchester tidak menganggap remeh Piala FA ini yang final ini ya. Karena kan dilihat ada Ake, ada Stone, ada Walker, itu kan pemain inti ya, pemain yang suka menjadi line up utama, tidak pernah tergantikan gitu kan. Oke. Lalu kita maju ke depan sebagai gelandang bertahan, di mana ada Rodri dan Kovacic. Nah ini kan kalau lihat juga Rodri juga pemain inti yang mungkin terakhir kemarin waktu menjelang jadi juara dia kan mencetak gol ya, dan emang Rodri menjadi pemain inti dari Manchester City. Jadi emang betul ya, jadi Guardiola tidak menganggap remeh final ini ya. Oke, jadi kita lihat dari sisi pemain yang main gitu kan. Kita maju ke gelandang serang, di mana gelandang serang tuh kan saya lihat juga ada Silva, ada De Bruyne, ada Foden. Ini kan pemain-pemain hebat yang emang menjadi Manchester jadi juara di Liga Inggris ya. Emang pemain-pemain inti inilah yang bermainnya. Jadi kan lihat dari formasi ini emang Guardiola luar biasa. Saya support buat Guardiola, dia tidak menganggap remeh meskipun dia sudah juara. Dan di depan siapa lagi kalau bukan si robot Erling Haaland. Oke, sekarang kita beralih ke Manchester United, di mana Manchester United menggunakan formasi 4-2-2 gitu kan, 4-2-2-2 gitu kan. Jadi 4 bertahan, 2 gelandang serang, 2 gelandang, 2 depan striker gitu kan. Jadi ini terkesan emang formasi klasik ya. Jadi emang kalau lihat ini kayaknya formasinya tidak terlalu ofensif. Tadi mungkin ini semacam counter attack ya. Jadi bertahan dan menyerang seimbang gitu kan. Oke, kita bahas siapa saja pemain yang bermain untuk Manchester United di final tadi malam. Oke. Di kiper tetap ada Onana, tidak tergantikannya meskipun Onana di akhir kompetisi ada semacam blunder-blunder gitu kan yang tidak penting yang membuat MU akhirnya kan malahan si Onana ini di musim ini merupakan kiper terbanyak kebobolan, tapi dia tetap jadi kiper utama ya, karena kan emang MU belum punya kiper utama selain atau kiper hebat selain Onana saat ini ya. Dulu kan waktu ada De Gea mungkin ada cadangannya agak lumayan gitu kan. Kalau mungkin sekarang untuk kiper ya Onana lebih dipercaya meskipun dia banyak blunder dan banyak kebobolan gol gitu kan. Tapi emang secara refleks sebenarnya bagus ya, tapi mungkin ya pertahanan juga berpengaruh kepada dampak terciptanya gol kepada Onana banyak banget gitu kan. Oke. Lalu maju kita ke pertahanan. Di pertahanan dimana ada Diogo Dalot, ada Martinez, ada Varane, dan Wan-Bissaka. Itu juga sama, MU menganggap serius final ini karena kan emang ini satu-satunya piala yang harus dikejar untuk MU ya, karena kan belum atau tidak mendapat piala apa-apa selama kompetisi lain selain ini yang ditunggu-tunggunya gitu kan. Cuma satu harapan yang harus dikejar oleh MU ya. Oke. Lalu kita maju ke depan, ada Amrabat dan ada Mainu. Nah, tapi dia agak ofensif juga ya meskipun dia gelandang bertahannya. Lalu kita maju ke depan lagi, dan mungkin untuk Amrabat ya, saya rasa Amrabat itu emang pemain keras, pemain mungkin bagus juga, tapi saya rasa dia agak telat gitu ya, agak terlambat ya, apalagi kalau harus mengejar pemain Manchester yang super cepat gitu kan. Kita katakan ada Foden dan mungkin Bruno itu kan pemain cepat ya, dengan karakter ya ofensif luar biasa. Jadi untuk Amrabat mungkin dia bisa menghentikannya dengan keras gitu kan, karena kalau lari saya rasa dia akan tertinggal, saya jamin itu. Oke. Lalu kita maju ke depan. Nah, ini yang aneh yang mungkin agak sedikit ngelitik buat telinga saya, di mana Rashford menjadi gelandang serangnya di belakang striker utama. Jadi kayak mungkin ini striker ataupun gelandang serang ya, tapi mungkin ini juga taktik dari si Erik ten Hag yang saya rasa tidak ngerti ya apa maksud dari formasi ini ya. Lalu ada Garnacho, jadi Garnacho dan Rashford sejajar ya di belakang striker utama. Lalu ke depan ada McTominay dan Bruno Fernandes. Nah, ini kan aneh gitu kan, justru di mana striker utama disimpan di bawah striker utama gitu kan, dimana di depan ada Bruno dan McTominay. Itu hal yang aneh ya, itu di luar kebiasaan, di luar kewajaran gitu kan. Biasa kan yang namanya striker itu kan di depan gitu kan, tapi ini justru di belakang gelandang serang para itu kan, McTominay dan Bruno kan gelandang serang ya. Dan ini saya rasa masih aneh ya, tapi berhasil juga sebenarnya. Mungkin ini sebenarnya untuk mengelabui aja ya. Saya kalau ada proses perjalanan permainan saya lihat emang yang bermain di depan ya Garnacho dan Rashford gitu kan. Si McTominay dan Bruno turun lagi ke belakang sebagai gelandang. Dan kalau lihat dari karakternya McTominay kan sebenarnya dia gelandang bertahan ya, tapi sekarang karena dia banyak mencetak gol mungkin menjadi diarahkan untuk maju ya, jadi gelandang serang juga. Oke. Dan dia juga banyak kesempatan mungkin jadi second striker juga sering gitu kan. Oke.
Itu mungkin informasi yang digunakan oleh kedua klub di malam, Manchester City dan Manchester United. Oke, sekarang kita bahas kesempatan yang tercipta di pertandingan tadi malam antara MU dan Manchester. Pada menit 29 Manchester United melakukan serangan langsung ya dari belakang, di mana ini mungkin ya tadi saya bilang ya, jadi mungkin si Ten Hag menggunakan formasi tadi itu untuk counter attack gitu. Jadi di mana pertahanan kok apalagi ditambah lagi formasi tadi aneh tadi kan, si Bruno dan McTominay di depan, Rashford dan Garnacho di belakangnya itu kan. Mungkin ini untuk mengecoh saja, dan terbukti ya pada menit 29 di mana Diego Dalot memberikan umpan langsung ke depannya. Jadi di saat Manchester lagi menyerang ya, dan yang luar biasanya si Garnacho dia dapat menggagalkan jebakan offset ya. Justru Garnacho menggagalkan jebakan offset yang dilakukan oleh 3 pertahanan dari Manchester City, dan akhirnya Garnacho berhasil lolos dan dia beralih ke depan, dan ini yang luar biasa menyakitkan bagi Manchester di malam. Jadi saya lihat itu justru waktu Garnacho beralih ke depan lolos dari jebakan offset, dia akhirnya kan balik ke depan menuju pertahanan lawan, dan tapi dikejar dengan Gvardiol tadi ya. Dan ini yang menyakitkan buat Manchester dan Guardiola ya, saya yakin ini menyakitkan banget ya. Ini Gvardiol pemain baru ya, dia memberikan, maksudnya saya rasa dia akan mengumpan ke kiper ya dengan menyundul bola ke arah kiper, tapi sayang bolanya justru melebihi kiper gitu kan, di atas jangkauan kiper, dan akhirnya kiper sudah keseglong, cikurasu namanya kaseglong gitu kan. Dan Garnacho dengan sigap dia akhirnya berlari ke arah bola, dan dia dengan sendiri, dengan leluasa, dengan tenang dan tidak ada halangan apapun mencetak gol untuk MU menjadi 1-0. Oke, mantap Garnacho, dia ada pemain masa depan. Saya rasa kalau dia tidak punya attitude yang jelek, dia akan menjadi bintang, saya jamin itu ya. Oke, luar biasa untuk Garnacho pada menit 29 dia mencetak gol 1-0 buat Man U. Oke. Lalu pada menit ke-36 ini kembali lagi Dalot ya, jadi Dalot kembali luar biasa Dalot. Jadi emang dia kayaknya dipaksa ya oleh Erik ten Hag untuk melakukan ya umpan seperti itu ya. Jadi di belakang kalau merasa di depannya sudah kayaknya Manchester udah terlalu ofensif ya, kan rata-rata Manchester itu kan si pertahanan itu bisa sudah hampir melebihi atau mendekati di tengah-tengah ya. Jadi mungkin itu untuk jebakan offset ataupun mungkin taktik lain si Guardiola ya. Jadi di saat si Garnacho posisinya udah sejajar dengan pertahanan musuh, si Dalot mengulang kembali ya taktik yang tadi pertama, dia langsung melakukan umpan panjang itu ke depan, dan Garnacho juga berhasil yang melakukan semacam mengecoh ya, tapi dia sayang sekali ya di mana Garnacho berlari dan dia memberikan umpan kepada Rashford, dan Rashford mencetak gol. Tapi Rashford kayaknya sudah mengetahui ini pasti offset ya, dan karena kan emang dari selebrasi yang dilakukan si Rashford pasti mencetak gol, dia cuma dingin gitu kan, tidak terasa bahagia seperti bagaimana dia mencetak gol. Si Rashford dan si Garnacho kan udah sejajar nih, dua-duanya offset sebetulnya, tapi pas bola datang Garnacho, si Rashford melihat posisi si Garnacho dan mengetahui kalau si Garnacho offset ya. Jadi untuk gol yang dicetak oleh Rashford gagal ya, karena si Garnacho-nya offset. Oke, tapi tidak apa-apa lah, masih 1-0 dipegang oleh MU. Lalu pada menit 38-nya, nah ini menit 38-nya luar biasa, ini kerjasama yang baik ya. Jadi dimana itu kerjasama dari Bruno diberikan ke Maino kepada Rashford lalu akhirnya diberikan umpan panjang kembali kepada Garnacho ya. Jadi Garnacho kayaknya spesialis menerima umpan-umpan panjang ya, pasti posisinya selalu sejajar dengan langsung dengan pertahanan musuh ya. Emang dia kan punya kecepatan, itu mungkin yang diandalkan oleh si Ten Hag ya. Jadi umpan-umpan panjang itu untuk mengecoh pertahanan musuh, di mana justru mereka akan menerapkan jebakan offset, tapi 2 kali ini berarti dia gagal ya, dan Garnacho akhirnya lolos ya. Dia lolos dari jebakan offset dari sayap kanan, dan dia berlari ke depan, dan akhirnya ini kerjasama yang baik ya dari mulai belakang nih, dari Bruno, Maino, Rashford langsung pada Garnacho pada Bruno lagi, dan Garnacho memberikan dengan luar biasa umpan yang sangat enak buat si Maino ya. Maino kan bola justru ke arah yang mungkin dianggap si kiper itu bertentangan ya, dan kiper terkecoh ya, luar biasa ya. Dia sampai mungkin agak sakit hati di mana dia belok ke kanan, bola datang ke kiri gitu kan, dan itu mungkin tidak terjangkau oleh kiper, dan akhirnya 2-0 untuk MU.
Maino keren, dia pemain hebat sekarang, mungkin sedang gadang-gadang akan menjadi pemain inti ya, saya lihat ya. Padahal dia itu posisinya sebenarnya gelandang bertahan ya, tapi mungkin lah ini karakter si Ten Hag tidak ketahui yang mungkin agak sedikit aneh juga ya, tapi berhasil ya. Tapi kedepannya saya tidak tahu apakah ini tetap berhasil seperti selamanya atau karena ini momentumnya tepat gitu kan. Karena kan emang momentumnya si Garnacho sekarang tadi malam saya menjadi man of the match tadi malam ya. Dia selalu bergerak, dia selalu memberikan umpan, dan dia selalu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Keren Garnacho, semoga ke depan menjadi pemain hebat. Oke, 2-0 untuk MU. Oke. Lalu pada menit 54 sebenarnya Manchester banyak kesempatan ya, tapi sayang tidak berbuah gol ya di menit sudah babak kedua ya. Dibuktikan dengan pada menit 54 ya, Manchester melakukan pergerakan dari si Doku ya. Doku lalu memberikan umpan kepada si Haaland, tapi sayang tendangan si Haaland membentur tiang gawang. Tapi buat saya alhamdulillahnya tidak terjadi gol ya. Mungkin untuk pendukung Manchester anjir goblok tak asup tak itu gini, tapi untuk saya mah alhamdulillah. Oke. Dan akhirnya tidak tercipta gol, masih tetap 2-0 untuk Manchester United. Lalu pada menit 59, nah ini nih kayaknya tendangan Walker ini sebenarnya kaget ya, saya juga kaget melihat tendangan si Walker kan. Ini dia kan pemain sayap, pemain back ya, back sayap kanan atau back kanan gitu kan, dan dia malam tadi menjadi kapten saya lihatnya. Dengan biasanya kan si De Bruyne gitu kan. Tendangan si Walker luar biasa dari luar kotak penalti, dia menendang, untung Onana sigap, untung Onana menepis bola tersebut dan bola akhirnya keluar. Kalau mungkin kalau Onana tidak sigap itu bisa menjadi gol ya, karena kan tendangnya keras banget dan mengarah ke pojok gitu kan. Tapi untung Onana terbang dan menepis bola tersebut sehingga out by atau corner. Oke. Onana untuk malam tadi lumayan lah gitu kan, tebutut-butut ting halus gitu kan. Oke. Lalu ada lagi pergerakan dari Manchester yang luar biasa dari Fares ya, kalau tidak salah ya Alvarez gitu kan, pemain dari Barcelona ya. Dia beli dari Barcelona dan ini menjadi pemain Manchester. Ini masih muda banget ya, dan dia pergerakannya emang tadi malam luar biasa, dan dia akhirnya dapat punya kesempatan, tapi beruntung tendangannya melenceng ke kiri jauh gitu gawang, mungkin sekitar 2 jengkal gitu kan dari gawang Manchester United. Tapi yang tadi malam saya justru agak aneh ya, Foden ya, si pemain terbaik Liga Inggris 23-24 kok malam tadi terkesan tidak menerima bola yang enak gitu kan. Kayaknya si Erik ten Hag memfokuskan si Foden itu di pressing terus-terusan ya. Emang pergerakan si Foden malam tadi dan De Bruyne itu agaknya kurang maksimal ya. Justru yang aktif ya Silva gitu kan, dan mungkin si Doku ini yang luar biasa. Si Doku ini nih nomor 11, emang dia lincah banget ya dari sayap kiri ya. Biasanya kan dari sayap kanan si Foden juga sama lincahnya kayak si Doku gitu kan. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan si Alvarez yang gagal mencetak gol karena bolanya menyamping ke arah kiri, dan buat saya tetap alhamdulillah. Oke. Kalau buat Manchester mah goblok tak asup. Nah itulah bedanya ekspresi dari saya pendukung MU dan mungkin ekspresi para pecinta Manchester United akan berbeda. Oke. Lalu pada menit 86, nah inilah momen yang pas, kayaknya momen yang udah waktunya gitu kan. Emang si Doku luar biasa ya, MU kebobolan lewat pergerakan si Doku yang cepat, energik, dan mungkin bertenaga ya. Jadi dia dimana di sayap kiri melakukan pergerakan dengan mungkin dia kan emang lincah banget ya. Saya lupa dari mana dia asalnya ya. Emang dia bagus ya, emang dia bagus. Emang si Guardiola kalau mulai orang suka tepat gitu kan. Itu yang saya bingung, yang dia beli itu selalu bagus. Itu yang saya luar biasa ingin tahu siapa sih semacam pencari bakatnya. Keren ya, kayaknya Guardiola itu pencari bakatnya culik lah, ambil pemain-pemainnya selalu berhasil ya gitu kan, dengan racikan Guardiola tentunya ya. Oke. Jadi si Doku melakukan pergerakan dari sayap kiri luar biasa. Dia bergerak dan akhirnya dia mengecoh satu back dan dia menendang keras dari luar kotak penalti, dan Onana mungkin terhalang ya. Si Onana mungkin terhalang dan akhirnya bola dapat masuk ke gawang dengan si Onana udah menepis, tapi emang saking kerasnya dan posisi Onana juga tidak terlalu enak gitu kan. Jadi bola lepas dan masuk ke gawang Manchester United. Skor menjadi 2-1. Aduh, untung menit 86, coba menit ke akhir, aduh mengerikan. Dan akhirnya dari 86 tadi gol yang cetak oleh Doku, tidak ada lagi gol yang tercipta di final VLFA tadi malam. Dan tebak apa yang terjadi? Sorak-sorai penonton Manchester United dan sorak-sorai para fans Manchester United di TV, nobar segala macam tersampaikan.
berbunga ya, karena kan ini merupakan satu-satunya piala yang didapat MU musim ini. Aduh, alhamdulillah. Oke, para pendukung MU adalah fans MU Manchester United, yuklah kita doakan musim depan MU menjadi tim hebat ya, karena kan tidak masuk Liga Champions, tidak masuk Liga Eropa gitu kan. Jadi MU tidak ikut kompetisi Liga Eropa, sangat disayangkan sekali ya. Padahal tadi malam final itu mainnya luar biasa ya. Tapi lah itulah Erik ten Hag ya, dia itu kalau dibilang angin-anginan, jadi si kudu sering dikrok awaknya tah tonggongan dikrok rata kami cager ulah angin-anginan wae, kadang alus loba bututna alus hiji butut tilu tah eta kalau kasih ten Hagnya, makana pecat tetap saya kalau buat saya sendiri Erik ten Hag mah pecat ya geus lah eta aja saya cocok lagi nya. Oke, mungkin kita akan baca statistik juga. Jadi tadi kan sudah saya bahas formasi, sudah saya bahas pertandingan atau gol yang tercipta, dan sekarang kita akan bahas statistik gitu kan, bagaimana pertandingan tadi malam. Oke, mungkin kita bahas dari mulai tembakan ya, dimana tembakan emang Manchester City udah jelas dia mendominasikan, dia kan ofensif banget gitu kan dengan 19 tembakan ya, dan MU cuma 11 tembakan ya, tidak terlalu banyak. Lalu pada tembakan ke arah gawang, nah ini tembakan akurat ya, tembakan yang mungkin mengenai kiper, mengenai gawang gitu kan. Manchester City justru tidak terlalu unggul ya, dari tadi 19 tembakan justru hanya 4 tembakan ke gawang ya, berarti kan MU berhasil menahan pergerakan dari Manchester City ya, khususnya pergerakan dari si De Bruyne, si Foden ya gitu kan. Dan emang saya lihat malam si Doku yang liarnya itu, jadi emang dengan melihat tembakan ke arah gawang Manchester cuma 4 sedangkan MU 5 ya, jadi kan emang efektif malam sebetulnya formasi yang digunakan oleh MU ya, dengan mungkin yang tadi saya bahas formasi yang aneh gitu kan buat saya, tapi justru malam tadi berhasil gitu kan. Kita lihat tembakan ke gawang aja kan, biasanya kan kalau match itu kalau tembakan gawang itu mungkin melebihi dari 10 biasanya gitu, saking seringnya mereka melakukan serangan ya, tapi malam tadi cuma 4 gitu kan, berarti kan terbayang ya keberhasilan mungkin dari mulai gelandang bertahan, gelandang serang MU atau menjaga pergerakan dari Foden dan De Bruyne ya, karena hanya otak serangan si Bruno dan Silva ya, biasanya kan mereka berdua lah ya otak serangan dari Manchester City, dan si De Foden, Doku dan Haaland itu cuma finishing aja. Oke, jadi untuk tadi malam MU selamatnya dengan formasi yang digunakan oleh ten Hag yang aneh tapi berhasil ya, dan emang menjegal pergerakan dari Silva dan De Bruyne dan Foden tadi malamnya. Oke, mantap. Lalu kita dalam hal penguasaan bola nggak ulah dibahas ya namanya. Kalau masalah penguasaan bola udah jelas pasti, siapa lagi kalau bukan Manchester City dengan 74% dan MU cuma 26%. Tuh kan guys, kebayang berarti kan bertahan gitu kan ya. Tapi lah mungkin ada semacam para komentator ya, komentator atau kritikus bola emang menginginkan kalau MU ingin menang nanti di Liga, jangan coba-coba mengikuti permainan dari Guardiola, jangan sama-sama bermain terbuka, pasti kalah. Itulah para komentator beranggapan untuk final piala ini ya, dan akhirnya mungkin si Erik ten Hag mendengar juga ya, dan akhirnya dia menggunakan formasi yang aneh tadi ya, 4-2-2-2 itu kan, dengan saya rasa emang kayaknya bertahan dan dia defensif tapi dengan counter attack ya. Kalau lihat tadi gol-gol yang tercipta kan emang dari si Dalot ke depan langsung, itu kan langsung panjang, itu kan karakter dari counter attack yang dilakukan MU tadi malam dan berhasil ya, karena kan si Garnacho luar biasa malam mainnya ya. Jadi si Garnacho itu dapat memanfaatkan keadaan di mana emang keinginan si ten Hag seperti itu dan dia melakukannya dengan baik ya. Oke. Lalu dalam operan, nah ini kelihatan juga, aduh, kalau ball posisinya unggul pasti penguasaan atau operan-operan juga pasti lebih mendominasi. Berapa coba? 664 operan, sedangkan MU cuma 248. Jomplang jauhnya emang Manchester menguasai ya dalam hal penguasaan bola dan dalam hal operan ya. Oke. Lalu untuk nilai akurasi operannya bagus, jadi kan tadi operannya 600 nih, kita bahas juga akurasi operannya, akuratnya gitu kan. Untuk Manchester City tuh kan luar biasa 90%, dan tuh dari 646 90% akurat operan-operannya. Emang pergerakan takatiki yang digunakan oleh si Gudo ini emang bagus ya, jadi emang permainan pendek gitu kan. Jadi akhirnya kan biasa kan jadi bola dari mulai kiper ke back, gelandang bertahan, gelandang serang,
lalu sampai ke striker itu bisa mereka tidak langsung bola-bola panjang, tapi emang kaki ke kaki sampai ke ujung gitu kan. Akhirnya cetak gol juga memang karakter seperti itu ya. Tapi tadi malam gagal ya, karena kan emang kayaknya pertahanan MU luar biasa pressingnya ya, dan mematikan, intinya mematikan si Bruno dan Silva ya gitu kan. Itulah kalau ingin mengalahkan Manchester City. Oke. Dalam hal pelanggaran tuh jelas lah siapa yang diserang, siapa yang menyerang. MU lebih banyak melakukan pelanggaran daripada Manchester, karena kan MU ngantosan, nungguan, menunggu ya, pasti akan melakukan hal-hal keras ya untuk menjaga pergerakan dari Manchester City, dan Manchester City cuma melakukan 7 pelanggaran tadi malam. Oke, buat para fans Manchester United, selamat bahagia dan selamat untuk kemenangan tadi malam Piala FA, mendapatkan trofi piala tertua di dunia. Oke, jadi emang meskipun ini Piala FA mungkin bisa dibilang kelas 2 ya di Inggris ya, tapi Piala FA ini justru piala yang sangat sakral kalau dibilang ya, karena ini merupakan kompetisi tertua di Inggris ya, dan ini sangat dihormati di sananya. Dilihat dari formasi juga, rata-rata final FA ya, dari tahun ke tahun saya lihat ya, para pemain di FA ini tidak pernah menggunakan pemain-pemain cadangan ya, tidak pernah menggunakan pemain-pemain yang sifatnya bukan inti ya. Berarti mereka semua diharuskan menghormati liga piala ini, kompetisi ini ya, dengan pemain-pemain utama. Jadi penonton itu terpuaskan gitu kan. Jadi emang penghargaan kepada piala ini luar biasa untuk para klub yang ada di Liga Inggris. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang pertandingan tadi malam MU melawan Manchester ya, dimana dimenangkan oleh MU dengan skor 2-1, dan trofi dibawa pulang oleh Manchester United dan mendapatkan 13 gelar, tinggal menunggu 1 gelar lagi mengejar Arsenal sebagai pemegang terbanyak kemenangan Piala FA. Terus yuk dadah, yuk bye bye. Saya Andri di channel 3F. Jangan lupa like, comment, and subscribe 3F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.